wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Sobat muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan kali ini masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan berbekal dengan ilmu dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Di kesempatan kali ini kita akan membahas subtema tujuan-tujuan berumah tangga dalam Islam. Tentu saja kita berumah tangga memiliki goal, ya, tujuan. Terlebih kalau kita memahami bahwa Islam dalam mensyariatkan sesuatu, apapun itu bentuk pensyariatan, pasti ada kemaslahatan yang ingin dicapai. Begitu juga ketika pensyariatan nikah. Pernikahan dalam Islam itu tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis semata, bukan pula untuk tujuan kehidupan sosial, akan tetapi nikah memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Sebagaimana dimaklumi bahwa Nabi Adam alaihissalam tercipta dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bersamaan dengan itu pula, yaitu pasangan, seorang istri. Ya. Dari sini juga kemudian Allah mensyariatkan bagi keduanya, Adam dan istrinya, untuk melakukan, ya, pernikahan, ya, pensyariatan nikah. Dari sini kemudian tersebar, ya, keturunan-keturunan dari Adam dan Hawa, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan. Tujuan dari sebuah pernikahan di sini, ya, untuk tetap mempertahankan spesies manusia, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya an-naw' al-bashari. Bersamaan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan perhatian, ya, yang luar biasa terhadap masalah ini. Dalam artian syariat kita tidak hanya, ya, pemenuhan kebutuhan biologis tadi dan keturunan, tetapi agar, ya, perkembangbiakan keturunan dari jenis spesies manusia ini, atau dari spesies manusia ini, ya, berkembang dengan cara-cara yang bermartabat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perilaku-perilaku, ya, al-fawahish, perilaku-perilaku nista, perzinahan. Jadi falaysa al-qasdu qada'a syahwatin bi ayyi tariqatin. Tujuan dari menikah itu bukanlah hanya sekedar pelampiasan syahwat dengan cara apapun, akan tetapi innamal hadapul asma ma'al ladzah al-masyru'ah bittariqah as-sawiyah. Akan tetapi tujuan yang paling tinggi bersamaan dengan kelezatan secara syar'i yang dilegalkan oleh syariat kita dengan cara yang adil, dengan cara yang proporsional. Tujuannya adalah untuk, ya,
memperoleh keturunan berupa anak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu, wabtaghu ma kataballahu lakum. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kalian. Jadi ketika kita baca ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk mencari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kalian. Maksudnya adalah anak. Hal ini sebagaimana ya nukil pendapat dari sahabat mufassir yaitu Ibnu Abbas, kemudian sahabat yang lain Anas bin Malik, ya, kemudian Syurah Al-Qadhi, Mujahid, Ikrimah, ini deretan-deretan tabi'in ya, Sa'id bin Jubair, Atta, Rabi' bin Anas, Suddi, Zaid bin Aslam, Al-Hakam bin Utbah, Muqatil bin Hayyan, Al-Hasan Al-Basri, Al-Dhahhak, Al-Qatadah, semua menafsirkan perintah untuk mencari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah anak. Jadi tujuan pernikahan ya, yang pertama adalah memperoleh keturunan. Ini tujuan pernikahan yang pertama. Dan keinginan memperoleh keturunan, kecintaan seseorang untuk mendapatkan keturunan, itu memang fitrah, sifat bawaan yang Allah fitrahkan bagi manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Telah dihiasi bagi manusia kecintaan kepada syahwat. Syahwat berupa para wanita dan anak-anak, yakni keturunan. Dengan fitrah inilah kemudian mendorong seseorang untuk menikah, agar kecintaan ini sesuai juga dengan fitrahnya. Menikah ini adalah dorongan fitrah, ya. Kemudian menyalurkan kecintaan yang telah difitrahkan, kecintaan keturunan yang telah difitrahkan itu juga dengan cara yang fitrah, melalui pernikahan. Jadi pada dasarnya menikah atau mendapatkan keturunan setelah menikah itu adalah di antara apa yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menikah kita melestarikan keturunan. Dan kita tentu sangat sadar bahwa Rasul kita yang mulia alaihi wassalatu wassalam telah memberikan motivasi yang luar biasa. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas itu, motivasi beliau untuk menikah. Motivasi ini ditujukan kepada mereka yang belum mendapatkan pasangan untuk segera menikah. Dalam hadis Nabi juga memberikan ya penjelasan ganjaran yang akan didapatkan oleh mereka yang telah berusaha untuk menjalankan titah Nabi menikah ini, berupa ketenangan dan seterusnya. Maka orang yang mengaku cinta kepada Nabi yang mulia alaihi wassalatu wassalam tentu saja akan menyambut hal ini dengan baik, karena dengan menikah kemudian mendapatkan keturunan ini akan membanggakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak pada hari kiamat. Ya. Hal ini seperti yang pernah
terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang sahabat yang datang kepada Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, "Inni asabtu imra'atan dzata hasab wa jamal." Saya telah mendapatkan seorang wanita. Maksudnya dia telah menikah dengan seorang wanita ya yang memiliki status sosial, keturunan yang baik dan juga cantik. Wa innaha la talid, akan tetapi atau hanya saja dia tidak bisa melahirkan. Tidak bisa melahirkan. Afa atazawwajuha. Lalu seorang laki-laki tadi itu bertanya, apakah saya boleh menikahinya? Jadi dia datang kepada Nabi yang mengatakan dia sudah menemukan ya orang yang hendak diajak menikah, memiliki keturunan, ya status sosial yang baik, kemudian cantik, hanya saja dia ya tidak melahirkan, alias kalau bahasa kita mungkin ada potensi mandulnya gitu. Maka ya bertanya kepada Rasulullah, apakah wanita seperti ini bisa untuk saya nikahi? Maka Nabi mengatakan, la, jangan. Thumma atahu tsaniyah fanahaha. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh laki-laki tadi juga. Maksudnya untuk yang kedua kalinya Nabi pun melarang, jangan. Dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya boleh menikahinya atau saya akan menikah dengannya? Nabi mengatakan atau melarangnya, jangan. Kali yang ketiga laki-laki itu datang lagi dan mengkonfirmasi Nabi, apakah saya boleh menikah dengannya? Nabi mengatakan tidak. Lalu Nabi mengatakan bahwa wanita yang ideal untuk dinikahi itu adalah tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Jadi lihat di sini, nikahilah wanita yang memiliki rasa kasih sayang yang dalam gitu ya, penyayang gitu, al-walud, dan juga wanita yang banyak anak, subur lah bahasa kita. Karena dengan demikian saya merasa bangga pada hari kiamat kelak. Subhanallah, ini pernyataan Nabi, fa inni mukatsirum bikumul umam. Sungguh dengan kalian menikahi wanita yang memiliki banyak anak itu membuatku bangga pada hari kiamat kelak. Karena dengan banyaknya umat Nabi Muhammad SAW menunjukkan banyak pengikut beliau kelak, ya. Dan ini membuat kebanggaan tersendiri bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin membuat Nabi kita bangga atau kita mengaku mencintai Nabi kita Muhammad SAW, tentunya kita memperhatikan ya memperhatikan sunnah ini, sunnah menikah. Ya, dengan menikah akan melahirkan keturunan-keturunan yang akan membanggakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita kaitkan dengan pendidikan Islam gitu ya, jadi pendidikan Islam, dari sisi pendidikan Islam ya, terkadang ya ini ada syubhat ya, sebelum kita jelaskan dari sisi pendidikan Islam, ada syubhat bahwa ketika orang banyak anak itu akan mengganggu kesibukannya, mengganggu hal-hal yang lebih penting dari itu. Artinya ada sebagian orang yang ogah untuk memiliki anak. Atau kalau zaman sekarang mungkin ada istilah yang lagi fenomenal atau lagi mengemuka, yaitu ada komunitas-komunitas yang child free ya,
bebas dari anak. Karena bisa jadi mereka punya anggapan dengan banyaknya anak itu mengganggu aktivitasnya, mengganggu ya hal-hal yang lebih penting, ma'ali al-umur, hal-hal yang lebih penting lah. Maka mereka tidak mau punya anak. Subhanallah. Kalau kita coba ya mengkomparasi, ya membandingkan dengan orang yang lebih sibuk, pribadi-pribadi sibuk, ya mereka justru punya anak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang memang menginginkan anak, ya. Tapi hal itu tidak membuat mereka tersibukkan dengan anak mereka, tidak membuat mereka tidak produktif gitu. Coba kita lihat. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh telah kami utus para rasul sebelum Muhammad dan kami jadikan bagi mereka ya pasangan-pasangan wa dhurriyyah dan keturunan. Lihat. Ini para anbiya alaihimus salatu wassalam, orang yang paling sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan berdakwah, sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang kalau di tipologi ini adalah aktivitas yang penting sekali. Ma'alim al-umur, yaitu berdakwah di jalan Allah. Menghabiskan waktu mereka, mendedikasikan hidup mereka untuk berdakwah. Ya. Tetapi hal itu mereka tidak melupakan keluarga mereka. Mereka tidak tersibukkan dengan keluarga mereka gitu. Artinya kalau ada syubhat yang mengatakan child free itu lebih menguntungkan karena dengan kita tidak punya anak, tidak terganggu aktivitas-aktivitas kita, ini terbantahkan. Orang yang paling sibuk seperti para nabi dan rasul justru memiliki keturunan, tapi justru tidak membuat produktivitas mereka terganggu. Nah ini, jadi tujuan menikah itu memang untuk ya mempertahankan keturunan, untuk mendapatkan keturunan. Dengan mendapatkan keturunan ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad telah membuat bangga Nabi kita Muhammad SAW. Dan indikasi bahwa kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Karena sunnah beliau mengatakan tazawwaju al-wadud. Nikahilah orang yang penyayang, wanita yang penyayang, terus yang subur, yang banyak anak. Ya. Taib. Para muslimah rahimakumullah, nikmat keturunan buat diberikan generasi anak gitu ya, ini akan mendorong untuk memperbanyak keturunan ya. Nikmat pengen punya anak mendorong seseorang untuk banyak keturunan, itu hubungannya sangat jelas. Dan dengan banyaknya keturunan secara otomatis ibqa'u jinsil insan, melestarikan atau mempertahankan spesies manusia. Karena Adam dan Hawa ketika menikah, lalu Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan dari pernikahan keduanya ini perkembangbiakan keturunan. Nah, kalau kita terus melestarikan pernikahan berarti sama saja dengan melestarikan keturunan ya, yang telah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua insan pertama, Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Adam alaihi salam. Nah, para
pemirsa muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, saya ingin menegaskan sekali lagi sebagaimana yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini, bahwa sesungguhnya tujuan dari pernikahan itu adalah melestarikan keturunan, lalu ya, melestarikan keturunan atau spesies manusia ini dengan pertama, orang yang melestarikan keturunan melalui pernikahan itu pertama apa? Annal muhsin fi tardi banatihi yanaluhu ajrun azim. Dia punya anak, dengan ia punya anak, dia berpotensi atau berpeluang untuk mendidik anak keturunannya. Mendidik anak keturunan itu ya berpeluang mendapatkan pahala. Jadi ibadah di atas ibadah. Melestarikan keturunan sekilas itu merupakan upaya yang bersifat sosial ya. Sosial antropologis lah bahasanya. Akan tetapi di balik itu ada ibadah. Ibadah pendidikan. Di mana orang yang punya anak dituntut untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Terutama pendidikan agama. Maka dengan dia memberikan pendidikan tersebut, ia akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamah ana wahum dhamma asabi'ahu." Kata Nabi SAW, orang yang telah berbuat baik kepada anaknya, ya, dengan mendidik anaknya. Kemudian Nabi mengatakan siapa yang telah diberi 2 anak perempuan, ya, hingga anak ini dewasa, balik, kelak pada hari kiamat kelak akan datang ia bersama Nabi seperti ini. Jadi Nabi merapatkan, menggabungkan antara jari jemarinya. Jadi kedekatannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan satu peluang ibadah. Pahala yang besar ketika kita berbuat baik kepada anak-anak kita. Anak-anak perempuan terutama disebutkan di sini. Diberikan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama, itu berpahala. Bahkan disebutkan, la yakunu li ahadikum 3 banat atau 3 akhawat fayuhsinu ilaihinna illa dakhala al-jannah. Subhanallah. Tidaklah salah seorang di antara kalian memiliki 3 orang putri, ya, atau 3 orang saudara perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, ya, kecuali akan masuk surga. Imbalan bagi mereka yang berbuat baik kepada putri-putrinya atau saudara perempuannya itu adalah surga. Subhanallah. Ini akan bisa terrealisasikan karena adanya keturunan. Kalau nggak ada gimana? Nggak bisa tuh untuk meraih pahala besar melalui keturunan, melalui anak ini tidak bisa kalau nggak berketurunan. Kemudian yang kedua, baqaul amal bil waladis salih. Amalan atau ya kreativitas itu akan selalu tetap, berarti dia tidak hilang dengan adanya anak yang saleh. Dengan bahasa lain, bahwa orang yang punya anak yang saleh, amalan-amalannya terus terjaga. Amalan-amalan baiknya akan terjaga. Pahala-pahalanya akan terus mengalir. Tidak terputus dengan anak yang saleh.
walaupun dia sudah meninggal dunia. Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali dari 3. Jadi kalau sudah meninggal dunia, orang tidak bisa bekerja lagi. Itu maksudnya. Akan tetapi ada 3 yang itu tidak terputus meskipun dia sudah meninggal dunia. Dianggap masih produktif, melahirkan atau memunculkan manfaat. Ya, pahala. Siapa itu? Apa itu yang 3? Pertama, sedekah jariyah. Orang sudah bersedekah. Nah, pahalanya terus mengalir selama apa yang dia sedekahkan itu ya dimanfaatkan, gitu. Maka orang yang membangun masjid dia bersedekah, amalan-amalan ibadah, pahala-pahala ketika orang sholat di sana, membaca Al-Quran, dia tetap dapat pahala. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, artinya ilmu yang diajarkan, ya. Walaupun dia sudah meninggal, ketika orang yang belajar tadi mengamalkan ilmu yang telah ia ajarkan, dia tetap dapat bagian pahalanya. Atau waladin salih yad'ulah. Di sini lihat efek positif dari punya keturunan berupa anak itu, anak yang saleh ini melestarikan ya kreativitas atau produktivitas baik, ya, karena ia mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, azimul ajri bi wafatil walad. Orang yang punya keturunan berupa anak, ketika diuji dengan meninggalnya anaknya, ia pun dapat pahala yang besar berupa terhijabi atau dia tidak disiksa oleh Allah SWT. Ada tamengnya karena kehilangan anak. Ya, anak di sini ya sebelum balik yang dimaksud ya. Ketika dia ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik, itu pahalanya kalau anak itu sebagai hijaban minan nar, sebagai tameng dari api neraka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkunna imra'atun tuqaddimu thalathatun min waladiha illa kana laha hijaban minan nar." Faqalat imra'atun wathnain, faqala wathnain. Di dalam riwayat yang lain, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad fatamussu an-nar illa tahillata al-qasam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah ya di antara kalian seorang wanita yang ditinggal mati oleh anaknya. Ya, tidaklah di antara kalian wanita atau istri di sini ditinggal mati oleh anaknya, 3 anaknya, kecuali anak yang meninggal tersebut menjadi hijab. Hijab itu penghalang dari api neraka. Seorang wanita bertanya, bagaimana kalau 2 yang meninggal bukan 3? Ya 2 juga begitu. Ya 2 juga begitu. 3 yang meninggal dia menjadi penghalang bagi dirinya dari siksa api neraka. 2 juga begitu, sama. Ya. Maka di dalam hadis yang berikutnya juga Nabi menegaskan, tidaklah salah seorang di antara kaum muslimin ya memiliki 3 anak. Tidaklah salah seorang di antara kaum muslimin ya mati anaknya 3 gitu ya, fatamussuhun nar, kemudian dia masuk neraka, illa tahillatul qasam, kecuali anaknya terus telah membebaskannya dari neraka. Subhanallah, ini luar biasa ya.
Jadi dengan kita melestarikan keturunan bapak anak itu memiliki efek-efek positif, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, ya, sebaliknya kalau kita tinjau dari sisi tarbiyah Islamiyah, ya, yang menolak untuk tidak memiliki anak, ya, atau tidak mau punya anak, dengan berbagai cara dilakukan, atau komunitas-komunitas yang menamakan dirinya child free karena kebencian tidak mau punya anak misalnya. Di sini mari kita lihat, ya, ini merupakan sebuah fenomena penyimpangan sebetulnya. Dan kalau kita lebih menelisik ke belakang, ya, bahwa ini adalah fenomena penyimpangan yang biasa terjadi di zaman jahiliyah, zaman kegelapan, kebodohan. Waliyadzubillah, ya. Dahulu di zaman jahiliyah mereka tidak mau punya anak dengan jenis kelamin tertentu, ya, yaitu jenis kelamin perempuan. Mereka beranggapan bahwa punya anak perempuan itu adalah suatu kehinaan, sehingga digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila dikabari, salah seorang di antara mereka dikabari dengan kelahiran anak perempuan, maka muka mereka, ya, menunjukkan amarah, ya, muswaddan, menghitam, ya, ini amarah gitu, wa huwa kadhim, marah. Nah, ini adalah kebiasaan mereka gitu, ya, tidak mau punya anak jenis kelamin perempuan. Nah, bukankah ini suatu, ya, tradisi yang tercela karena itu diidentikan dengan zaman-zaman jahiliyah, ya, seperti itu. Bahkan mereka lebih sadis lagi, mereka membunuh anak-anak mereka karena takut fakir. Dan siapapun yang melakukan hal itu adalah perbuatan dosa besar. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah menegaskan, janganlah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena kamilah yang akan memberi kalian rezeki sebagaimana kami juga yang akan memberi mereka rezeki, ya. Fenomena yang menolak keberadaan anak itu dilakukan dengan cara pengguguran anak. Ini juga suatu penyimpangan, ya. Kalau ditinjau dari pendidikan Islam, ini penyimpangan yang luar biasa. Menggugurkan anak sebelum dia lahir atau belum mencapai, ya, ijtihad itu namanya dalam bahasa Arab, al-ijtihad, itu membunuh anak ketika usianya belum mencapai 20 minggu gitu, digugurkan, dimatikan. Maka ini subhanallah adalah penyimpangan yang luar biasa. Kecuali kalau memang dikhawatirkan ini ada risiko, ya, dengan kelahiran anak tersebut berdasarkan keterangan dari dokter yang terpercaya bahwa ini akan membahayakan bagi bundanya, ya. Maka ketika hal itu membahayakan, ada pendapat yang mengatakan, ya, pengguguran sebelum dia berbentuk, ya, itu tidak masalah gitu, kalau memang ada tuntutan mendesak, ada darurat, emergensi, dan itu ditetapkan oleh dokter, ya. Illa an takhsha ala janiniha aw ala nafsiha ad-darar alladhi yuthbituhu at-tabib ats-thiqah. Jadi maksudnya menjadi tidak tercela apabila, ya, seorang wanita yang hendak melahirkan, ya, kemudian dia menggugurkan, ya,
dia takut terhadap janinnya, atau takut terhadap dirinya, maka akhirnya dia gugurkan. Dia gugurkan. Upaya-upaya yang bertujuan untuk mencegah keturunan dengan tidak mau punya anak, seperti misalnya ya apa bahasa kita itu, mencegah kehamilan permanen. Naudzubillah, mencegah kehamilan permanen. Ada orang yang mencegah kehamilan tetapi namanya menjarak kehamilan. Dia akan cegah dalam waktu tertentu, tapi ini secara permanen. Ini juga termasuk ya menyelisihi apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah memperbanyak keturunan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tujuan pernikahan dalam Islam itu untuk menjaga diri, menjaga iffah, kehormatan diri. Ya. Tentu saja sebagaimana yang kita pahami, ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, dan itu adalah fitrah. Sebagaimana telah kita sebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu, Zuyina hubbus syahawat minan nisa wal banin. Telah dihiasi bagi manusia itu, dibuat indah bagi manusia ya, cinta kepada para wanita dan keturunan. Nah, tapi bukan berarti ketika ya hal itu menjadi fitrah ya kemudian diumbar begitu saja. Tidak, ada cara-cara yang terhormat untuk menyalurkan ya fitrah kecintaan kita kepada lawan jenis kita, yaitu melalui pernikahan. Nah, dari sini kemudian pernikahan itu akhirnya menjaga pandangan-pandangan yang liar, menjaga kehormatan kita. Inilah tujuan pernikahan dalam Islam. Ya, karena ya kalau semata-mata ya orang cinta kepada pasangan atau lawan jenisnya itu adalah fitrah, kemudian dijadikan dalih untuk ya memandang, membebaskan pandangannya kepada lawan jenisnya sebelum dia menikah, maka ini petaka. Ya, petaka. Dan ini harus dijaga pandangan kita. Salah satu cara menjaga pandangannya itu yaitu melalui pernikahan. Ya, melalui pernikahan. Para muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang pemuda, ya, dia seorang sahabat masih muda, dia mengatakan dia memiliki ya syahwat yang membara gitu. Kemudian disebutkan mulihah, dia memelas gitu ya, untuk bisa melampiaskan syahwatnya yang membara tersebut. Dan bisa jadi dia punya halangan-halangan untuk menikah, sehingga ia berkeinginan memelas kepada Nabi, melampiaskan syahwatnya tersebut kepada para wanita tanpa melalui pernikahan, gitu ya. Maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta fatwa, ya, yang bisa membolehkan, fatwa tersebut membolehkan dia untuk berzina. Maka Rasulullah SAW menyanggah, menyanggah dia. Nabi mengatakan kepada sahabat yang lain, tolong dekatkan ya pemuda tadi kepadaku. Ya. Maka pemuda tadi duduk dekat Nabi SAW, lalu Nabi bertanya kepadanya,
atuhibbuhu li ummik, apakah kamu suka kalau itu terjadi, zina itu terjadi pada ibumu? Qala la, tidak, kata pemuda tadi, tidak, aku tidak ingin hal itu terjadi. Ya, perzinahan itu terjadi pada ibunya. Wallah ja'alani Allahu fida'ak. Qala wan nas la yuhibbunahu li ummahatihim. Ya, kata pemuda tadi, demi Allah, aku telah dijadikan oleh Allah untuk menjadi tebusan bagimu. Qala, artinya wanita tadi, laki-laki tadi, anak muda tadi mengatakan, ketika ditanya apakah itu suka kamu terjadi pada ibumu, itu perzinahan terjadi pada ibumu, dia demi Allah, kata dia, tidak, dia tidak menginginkan. Ya, demikian juga orang lain, ya, tidak menginginkan hal itu terjadi pada ibu-ibu mereka. Lalu Nabi kemudian bertanya lagi, apakah kamu suka kalau itu terjadi pada anak perempuanmu? Maka pemuda tadi mengatakan, la wallah, demi Allah ya Rasulullah. Ya, kalau demikian juga manusia, kata Nabi SAW. Mereka tidak suka hal itu terjadi untuk putri-putri mereka. Ya. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah kamu suka itu terjadi pada saudari perempuanmu? Ya, maka pemuda tadi kembali menimpali, demi Allah, tidak, wahai Rasulullah. Maka Nabi juga mengatakan, orang lain juga tidak suka kalau itu terjadi pada saudari-saudari perempuan mereka. Nah, Nabi bertanya kembali, apakah kamu suka perzinahan itu terjadi pada bibimu? Pemuda tadi kembali menimpali, demi Allah, saya tidak suka terjadi pada bibiku. Maka orang lain pun tidak suka kalau kau zinahin, kira-kira begitu, kau zinahin bibi mereka. Iya, yang pada akhirnya Nabi SAW di sini ingin, ya, menjaga, ingin memberikan, ya, semacam terapi gitu, terapi, shock terapi, agar, ya, penyaluran syahwat dari laki-laki atau pemuda tadi itu melalui cara-cara yang benar, pernikahan, ya, bukan melalui perzinahan. Nah, pesannya yang kita bisa tangkap di sini, bahwa penyaluran syahwat secara benar, dan ini menjaga diri seseorang dari terjatuh kepada perzinahan, yaitu melalui pernikahan. Jadi pernikahan itu dalam Islam sebagai upaya untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan nista, yaitu perzinahan. Para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tujuan berikutnya dari pernikahan dalam Islam yang ketiga adalah, ya, pernikahan bertujuan untuk menjaga iffah, ya, itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang berikutnya, ya, tujuan yang berikutnya di sini adalah bahwa pernikahan di dalam Islam, bertujuan untuk, ya, sebuah ketenangan jiwa, ya, ketenangan jiwa. Ini kan bisa kita bahasakan secara psikologis, ya. Pernikahan itu mendatangkan ketenangan jiwa. Ya,
Ada banyak penelitian yang memberikan penjelasan secara psikologis ini bagaimana perbedaan antara orang yang menikah dengan orang yang tidak menikah. Yang bisa kita simpulkan secara psikologis, orang yang menikah lebih stabil daripada orang yang tidak menikah. Nah, pendidikan Islam ya bertujuan untuk ya memberikan rasa ya tenang, saling kasih sayang antara pasangan melalui apa? Melalui pernikahan. Ya. Dan ini jelas dapat kita baca di dalam Al-Quran di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Ya. Tujuan dari memperoleh ketenangan atau manfaat secara psikologis ini berdasarkan bahwa manusia itu ya secara sosial ya memang membutuhkan pasangan. Dengan adanya pasangan ini ia mendapatkan ketenangan. Ya, dengan adanya pasangan ini dia mendapatkan ketenangan. Coba kita perhatikan ya hikmah dari pernikahan dengan berpasang-pasangan ini dalam realitas kehidupan kita. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan di antara kalian ya cinta yang tulus, kasih sayang antara suami dan istri, diberikan rasa itu. Maka dengan perpaduan cinta yang tulus, kasih sayang, akhirnya membuat rasa tenang secara psikologis bagi mereka yang sudah menikah. Ya. Dan wa fi zawaji sakanu lirrajul wal mar'ah mukhtalifun an sakani rajul li ummihi lima fi sakanihi ila zawjatihi min mula'aba wa mulamasa wa munakaha yuhramu dhalika ma ummihi wa mukhtalafun an sakanil mar'ah ila walidiha wa ikhwaniha lima fi sakaniha ila zawjiha min dalal wa riqqah la yakunu ma'al maharim. Subhanallah. Nah, bentuk cinta yang tulus, ketenangan yang didapat dari menikah pasangan suami dan istri ini berbeda dengan bentuk ketenangan ketika dia bersama dengan yang lain. Walaupun itu ibunya, dia tenang dengan ibunya, tetapi ketenangan yang ia dapatkan dengan pasangannya itu lebih. Karena ketika dia sama pasangannya, istrinya misalnya, atau istri dengan suaminya, ada hal-hal pendorongnya. Misalnya ketika dia punya istri kan dia bisa bercengkerama dengan istrinya, bisa saling menikmati, bercumbu dengan istrinya, ya. Dan hal itu diharamkan untuk dia praktekkan di ibunya. Tidak bisa seperti itu. Sehingga di sini tingkat ketenangannya dengan pasangannya lebih. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Demikian juga kalau kita lihat seseorang dengan saudara dengan saudara-saudaranya. Dia bisa tenang dengan saudara-saudaranya, tetapi berbeda dengan ketenangan dia ketika dengan pasangannya. Hal ini diperkuat dengan sebuah argumen seperti ini. Wa fi zawjiyah sakanun bisababil istimta.
غير المباضعة لرجل يرى الزينة من كحل وعطر وصوت ورقص إلى ما هنالك من سحر المرأة والمرأة ترى الرجولة والألفة والغزل والإقبال إلى ما هنالك من فتنة الرجال وفي هذا السكن للزوج الزوجة ترويح النفس وإناسها وإراحة القلب من هموم الحياة وكدها وفي الاستئناس دب للملل فلا بد من ترويح النفس بالذات والمباحات في بعض الأوقات. Subhanallah, ini kata kunci ya. Jadi memang betul-betul ketenangan tercipta melalui pernikahan itu adalah anugerah Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya, dalam yang itu ada pada pasangannya, seperti dinyatakan di sini ya, bahwa dalam pasangan ya, ketenangan itu disebabkan karena al-istimta ghair al-mubadha'ah, ya percumbuan yang di luar ya hubungan suami istri, melalui muqaddimah lah katakanlah, melalui apa ya, bukan hubungan suami istri. Ketenangan itu bisa didapatkan misalnya ketika suami mendapati istrinya berhias, bercela, kemudian menggunakan wangian melalui suaranya, bahkan mungkin melalui raqas ya, bagaimana dia berjoget di depan suaminya gitu ya, atau yang lain yang merupakan pesona dari perempuan ya, pesona dari perempuan ini sudah mendapatkan ketenangan, sensasi tenang, senang gitu ya, puas dengan hal itu. Nah, demikian juga seorang laki-laki ya, yang itu membuat perempuan juga merasa tenang. Dia menampilkan hal-hal ya seperti keperkasaannya ya, kemudian kasih sayangnya ya, dan hal-hal yang pesona lainnya dari seorang laki-laki. Dengan adanya hal-hal yang memesonakan, baik laki-laki memesonakan perempuan, perempuan memesonakan laki-laki, ini akhirnya terjadi sakan lizauj wazaujah, ketenangan bagi seorang suami, ketenangan bagi seorang perempuan. Ini membuat jiwanya itu ngerasa gimana ya, tenang gitu ya. Ya, ini akan membuat ia bisa ya hilang darinya hal-hal yang buat dia galau dengan urusan-urusan dunia atau urusan-urusan dalam kehidupan dan seterusnya. Dan akhirnya ini juga yang membuat dia bertahan untuk tidak bosan ya. Dan ini nyata, subhanallah. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulannya di sini dari hikmah pernikahan? Tujuan pernikahan dalam Islam, bahwa dengan menikah akan mendapatkan ketenangan, yang itu ketenangan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi pasangan suami istri berdasarkan ayat surat Ar-Rum yang ke-21 tadi. Maka ini adalah tujuan pernikahan. Ketika pernikahan itu bisa merealisasikan ya ketenangan, membuat suami istri itu merasa ya nyaman di hadapan suaminya, atau sebaliknya suami merasa nyaman di hadapan istrinya, dan itu bisa ia dapatkan dengan hal-hal yang mempesonakan yang dimiliki oleh masing-masing, yang itu merupakan anugerah Allah. Laki-laki memiliki sisi-sisi mempesona, sebagaimana perempuan juga memiliki sisi-sisi mempesona.
terpesona. Dan keterpesonaan masing-masing pasangan itu ya bisa dilakukan dengan hal-hal yang mubah lainnya. Tidak harus mempesonakan secara fisik, bisa juga dengan hal-hal yang lain. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kita simpulkan dari pembahasan kita bahwa pernikahan dalam Islam itu memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Tujuan yang pertama adalah ya melestarikan keturunan. Kemudian yang kedua adalah menjaga diri dari terjatuh dalam perbuatan-perbuatan nista berupa perzinahan. Kemudian yang ketiga, pernikahan itu membuat atau melahirkan ketenangan, ya, rasa cinta kasih sayang antara kedua pasangan. Di samping ada tujuan-tujuan yang lain, misalnya ya dengan menikah juga ada upaya-upaya kesungguhan, keseriusan yang lahir dari pasangan suami atau istri untuk menjaga antara mereka, ya suami menjaga istrinya, istri menjaga suaminya, kalau dia punya keturunan menjaga anak-anaknya. Ini ada keseriusan yang berbeda ketika ada ikatan pernikahan. Ya. Dengan menikah juga akhirnya hati kita lebih fokus untuk menjaga ya urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan-urusan rumah. Jadi bisa dibahasakan bahwa orang yang sudah menikah tentu dia punya perhatian untuk kerapian rumahnya, kebersihan rumahnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Coba kalau dia nggak menikah, ya mungkin masa bodoh seperti itu. Allahu ta'ala alam, ini beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib. Semoga kita bisa melanjutkan di kesempatan minggu depan, dan apa yang kita bahas kali ini sekali lagi bisa menjadi panduan bagi kita yang sudah berkeluarga untuk menguatkan visi misi berkeluarga kita, dan bagi yang belum berkeluarga sebagai bekal motivasi dia untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang mulia dalam sebuah pernikahan. Taib. Barakallahu fikum. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.